berakhir. Nah, jadi apa itu virus corona? Apa sih virus corona itu? Mulai dari penyebabnya, asal-usul, bentuknya, ciri-ciri, gejala, dan cara pencegahannya. Jadi, virus corona atau COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan virus baru yang belum teridentifikasi pada manusia. Yang pertama yaitu pengertian virus corona atau COVID-19. Virus corona atau COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiration Syndrome, MERS, dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiration Syndrome atau yang disebut dengan SARS. Coronavirus jenis baru ini ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Dalam kasus yang lebih lengkap, virus ini dapat mengakibatkan kematian orang-orang berusia lanjut dan orang-orang yang memiliki gangguan medis lainnya seperti asma, diabetes, atau penyakit jantung lebih rentan mengalami gejala yang parah. Adapun gejala-gejala virus corona yaitu mulai dari demam, sesak nafas, batuk, flu, dan sakit tenggorokan. Kedua yaitu penyebaran COVID-19 atau virus corona. Menurut World Health Organization atau yang disebut dengan WHO, virus corona atau COVID-19 ini menular melalui orang yang telah terinfeksi virus corona. Penyakit dapat dengan mudah menyebar melalui tetesan-tetesan kecil dari hidung atau mulut. Ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk, tetesan-tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan yang lalu disentuh dan orang sehat tersebut menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh seseorang ketika berdekatan dengan orang yang terinfeksi virus corona. Yang ketiga yaitu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi virus corona. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh kita itu tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Yang kedua yaitu ketika batuk atau bersin sebaiknya tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan bagian atas dan bagian dalam. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh hidung, mata, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Yang keempat yaitu gunakan masker atau penutup mulut ketika Anda sakit pada saat berada di tempat umum yang disebut dengan social distance, yaitu menjaga jarak sekitar 1 meter. Yang kelima yaitu hindari berpergian keluar rumah saat Anda merasakan kurang sehat, terutama jika Anda merasakan demam, batuk. Yang keempat yaitu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi dan mengatasi virus corona atau COVID-19. Virus corona masih belum terbendung penyebarannya. Korban virus menyebar dari kota Wuhan, Cina itu masih terus bertambah setiap harinya. Pemerintah Indonesia melakukan beberapa langkah-langkah untuk mencegah virus mematikan ini masuk ke Indonesia. Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu thermoscanner. Pemerintah telah mengaktifkan 135 unit thermoscanner di pintu-pintu kedatangan internasional di berbagai bandara yang memungkinkan warga asing masuk ke Indonesia. Dengan alat thermoscanner tersebut, petugas dapat mengetahui tingkat suhu tubuh seseorang sehingga dapat diketahui apa penyebab tubuh mereka tinggi. Tidak hanya itu, sejumlah mekanisme pemeriksaan juga telah disiapkan dan akan dikenakan pada setiap pendatang yang tiba di Indonesia. Pencegahan kedua adalah pelarangan penerbangan dua maskapai Indonesia yakni Lion Air dan Sriwijaya Air dengan tujuan Wuhan, Provinsi Hubei, Cina yang menjadi pusat persandaran wabah infeksi. Perhubungan di Karya Sumadi menyatakan belum bisa memastikan kapan pelarangan ini akan dicabut, mengingat kondisi di Wuhan masih belum kondusif. Ini juga memastikan
dan sekitarnya. Namun, upaya ini masih terkendala beberapa hal. Salah satunya adalah wilayah Wuhan yang masih diisolasi oleh pemerintah Cina. Yang keempat adalah kapsul evakuasi. Terakhir, Kementerian Kesehatan mengaktifkan 21 kapsul evakuasi di beberapa bandara internasional untuk bersiaga dan mengantisipasi persebaran virus yang mungkin saja dibawa oleh penumpang yang datang. Siapapun yang terdeteksi memiliki tanda-tanda atau gejala yang mengarah pada infeksi virus corona, maka akan dievakuasi ke kapsul tersebut. Berdasarkan keterangan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Anung Sugihantono, kapsul ini diaktifkan di sejumlah bandara, misalnya Banda Aceh, Medan, Padang, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Makassar, dan Jayapura. Yang kelima yaitu dampak virus corona atau COVID-19 terhadap produktivitas dan rehabilitas perusahaan. Menurut Work From Home juga beresiko mengurangi produktivitas karyawan. Alasannya tidak ada pengawasan langsung dari perusahaan. Bisa saja perusahaan menganggap karyawan justru sibuk bermain game, menonton film, hingga pergi bersenang-senang saat jam kerja. Ini dikhawatirkan mengurangi produktivitas kerja. Belum lagi ada anggapan pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan selama 1 jam di kantor justru bisa memakan waktu hingga 5 jam saat dikerjakan dari rumah. Kepercayaan yang kuat diperlukan di sini sehingga tidak ada lagi dugaan dari perusahaan kepada karyawannya untuk masalah ini. Solusinya adalah dengan membuat sebuah time tracking untuk karyawan. Mereka diwajibkan untuk mengisi apa yang telah mereka kerjakan dalam 1 hari serta alokasi waktu yang mereka gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang keenam yaitu contoh permasalahan yang dihadapi suatu perusahaan yang disebabkan adanya COVID-19 atau virus corona. Kebijakan bekerja dari rumah atau yang disebut dengan work from home yang dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi penularan virus corona atau COVID-19 mulai dilakukan oleh banyak perusahaan. Meskipun awalnya sulit karena resiko karyawan work from home, namun kebijakan ini mampu diadaptasi dengan sangat cepat oleh perusahaan. Tidak hanya sebagai pencegah penularan COVID-19, work from home juga dinilai mampu menjalankan roda bisnis sehari-hari. Work from home sebenarnya tidak sulit dilakukan, bahkan sangat membantu untuk memberikan keseimbangan kehidupan kerja kepada karyawan. Namun, bagi sebagian bisnis, kebijakan ini tergolong masih baru. Beberapa perusahaan mungkin bisa cepat beradaptasi dengan pola kerja yang berubah ini, tetapi sebagian besar masih merasa kesulitan. Berikut ini resiko karyawan work from home. Yang pertama yaitu sulitnya berkomunikasi. Saat work from home diberlakukan, maka yang terjadi adalah interaksi tatap muka itu hilang. Perusahaan pun takut ini bisa menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi. Sebenarnya ada beragam jalan keluar ketika interaksi tatap muka itu hilang. Misalnya dengan cara yaitu video call. Namun tidak semua karyawan nyaman dengan cara tersebut. Ini berkaitan dengan budaya kerja. Yang kedua yaitu sulitnya mengawasi karyawan. Risiko karyawan work from home lainnya adalah sistem bekerja. Bekerja di kantor dengan di rumah sangat berbeda, terutama yang menyangkut soal pengawasan. Namun, bagi sebagian bisnis, kebijakan ini tergolong masih baru. Beberapa perusahaan mungkin bisa cepat beradaptasi dengan pola kerja yang berubah ini, tetapi sebagian besar masih merasa kesulitan. Berikut ini risiko karyawan work from home. Yang pertama yaitu sulitnya berkomunikasi. Saat work from home diberlakukan, maka yang terjadi adalah interaksi tatap muka itu hilang. Perusahaan pun takut ini bisa menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi. Sebenarnya ada beragam jalan keluar ketika interaksi tatap muka itu hilang, misalnya dengan cara video call. Hanya saja, tidak semua karyawan nyaman dengan cara tersebut. Ini berkaitan dengan budaya kerja. Yang kedua yaitu sulit mengawasi karyawan. Risiko karyawan work from home lainnya adalah sistem bekerja. Bekerja di kantor dengan di rumah sangat berbeda, terutama yang menyangkut soal pengawasan. Supervisor tak bisa langsung mengawasi kinerja karyawan saat bekerja di rumah. Ini adalah tantangan bagi perusahaan untuk mengevaluasi kinerja karyawannya. Biasanya, perusahaan yang menggunakan cara lama tentu kesulitan mengawasi kinerja karyawannya yang bekerja dari rumah. Perusahaan tidak tahu apakah karyawan tersebut memang bekerja di rumah
atau justru berpergian dan menghabiskan waktu di mall untuk berbelanja atau berkumpul bersama teman-teman. Yang ketujuh yaitu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Perusahaan bisa memberikan berbagai macam pilihan tools yang ramah bagi karyawan agar tetap bisa berkomunikasi. Tools yang dipilih biasanya dipakai sehari-hari oleh karyawan seperti Zoom, Skype, atau Google Meeting. Memastikan ketersediaan channel komunikasi adalah hal utama yang harus dipenuhi oleh setiap orang ketika melakukan work from home. Menggunakan channel komunikasi seperti social message ataupun aplikasi internal yang Anda gunakan di kantor. Sama seperti di kantor, karyawan diharuskan mengajukan absensi dengan fitur tersebut. Saat memulai dan menyudahi pekerjaan, karyawan wajib menekan clock in dan clock out. Dengan begitu, perusahaan bisa mengontrol pergerakan karyawannya meskipun bekerja di rumah. Yang kedelapan yaitu dampak virus corona terhadap dunia perbankan. Wabah virus corona akan membayangi bisnis perbankan di tanah air. Virus berbahaya ini semakin melemahkan aktivitas ekonomi. Tekanan kian besar pasca 2 pasien pertama terkonfirmasi telah positif terinfeksi virus corona. Potensi membengkaknya kredit bermasalah di bank kian besar sebagai dampak dari virus corona itu. Bahkan, Bank Indonesia atau BI telah mengambil langkah cepat melawan dampak virus corona terhadap perbankan dengan menurunkan giro wajib minimum atau yang disebut dengan GWM falas dari 8% menjadi 4%. Bank BRI saat ini masih mengkaji seberapa dampak virus corona ini terhadap pemburukan kualitas kredit perseroan, khususnya ke sektor-sektor yang terdampak langsung seperti pariwisata, transportasi udara, dan komoditas. Oleh karena itu, bank ini belum memberikan angka berapa potensi kenaikan non-performing loan atau NPL akibat wabah tersebut tahun ini. Dampak corona ini dapat dipungkiri sudah mengganggu perekonomian baik global maupun di Indonesia. Dan yang kesembilan yaitu upaya yang dilakukan perbankan untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk mengantisipasi kredit bermasalah itu, BRI akan selektif menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang terdampak langsung dan melakukan pengawasan secara berkala terhadap kemampuan membayar debitur. Bank ini akan melakukan penyesuaian pencadangan mengingat review bisnis dilakukan setiap kuartal yakni di bulan Maret, maka penyesuaian dan penambahan CKPN akan dilakukan pada bulan berikutnya. Dampak coronavirus atau COVID-19 ini terhadap perekonomian negara Indonesia yaitu kinerja perekonomian Indonesia jelas akan ikut terdampak. Pertumbuhan ekonomi dan kinerja perdagangan nasional diprediksi turut lesu sebagai dampak melorotnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kondisi perekonomian global saat ini sangat menantang. Dia pun mengakui memburuknya kondisi ekonomi global akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Dampaknya tidak main-main. Menurut Sri Mulyani, angka revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang dilansir IMF adalah kondisi yang sama dengan kurun 2008 sampai 2009. Pada kurun waktu itu, dunia dihadapkan pada krisis keuangan global yang bermula dari Amerika Serikat. Dan yang ke-11 yaitu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Managing Partner Konsultan Jasa Finansial Grant Thornton Indonesia Johanna Gani mengingatkan Indonesia untuk mengantisipasi dampak virus corona atau COVID-19 terhadap perekonomian dalam negeri. Dengan demikian, ia menyarankan pemerintah untuk mempersiapkan langkah-langkah preventif dalam menanggulangi goyahnya ekonomi. Jika suatu hari virus corona masuk dan terdeteksi di Indonesia, salah satu caranya dengan mengoptimalkan biaya anggaran pendapatan dan belanja negara yaitu APBN dan menggunakan berbagai instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat. Kami pandang sudah tepat untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Pesan dari saya, jagalah kesehatan kalian, karena kesehatan adalah harta atau barang yang sangat berharga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.